Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Luar biasa, baik. Pak Awal. Alhamdulillah. Semua keadaannya sehat-sehat Bu ya? Sehat. Sehat. Meskipun sekarang ini di luar ini banyak virus corona. Iya. Jadi kita ini harus tetap menjaga kesehatan. Baik baik ibu-ibu, untuk kegiatan hari ini sebelum melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran, dan untuk mengingatkan kembali bahwa yang bertugas melakukan pimpin doa itu adalah Ibu Windy. Ya. Oke. Siap, Ibu Windy bagaimana? Siap, Pak. Oke, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Awal. Sudah selesai. Silakan. Oke. Ibu, terima kasih Bu Windy telah memimpin doa. Sama-sama, Pak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya ingin merefleksi dulu. Kira-kira ibu ini masih ingat tidak pelajaran materi yang telah dibawakan sebelumnya, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin ibu-ibu bisa jelaskan kembali apa sih itu alur tujuan pembelajaran? Oke, silakan Ibu Windy dan Ibu Like. Baik, Pak Awal, mungkin dari saya. Oke, baik Ibu Like. Untuk pembelajaran di hari kemarin tentang rangkaian atau alur tujuan pembelajaran, yang saya pahami bahwa alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dari suatu fase. Jadi biasanya disusun dengan rangkaian yang logis, sehingga sampai pada akhir fase itu apa yang harus dilakukan. Seperti itu yang saya pahami. Oke, baik Ibu Like, terima kasih. Berarti ibu-ibu sudah paham ya. Artinya kemarin materi yang dibawakan masih diingat sampai sekarang. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita masuk ke games supaya lebih bisa lebih fresh lagi, Bu. Supaya nanti ke depannya dalam kegiatan ini tidak ngantuk begitu. Baik. Oke, jadi gamesnya begini Ibu. Jadi misalkan nanti saya menyebutkan nama hewan, nah nanti huruf terakhir dari hewan itu nanti dijadikan awalan untuk dilanjutkan menyebutkan nama hewan selanjutnya. Contoh misalkan saya sebutkan nama hewan kuda. Akhirannya kan A. Ya, nanti dilanjut dari Ibu Windika atau Ibu Like, nah sebutkan hewan yang awalannya A. Ya. Jadi Pak, nanti misalkan saya yang giliran pertama saya sebut kambing gitu ya. Oke. Terus begitu saya tag teman panggil nanti yang untuk melanjutkan. Nanti dilanjutkan Ibu Like kambing, berarti akhirnya kan G. Berarti dilanjutkan Ibu Like. Gajah, iya. Jadi saya sebut nama teman Pak Awal. Jadi saya sebut nama teman untuk melanjutkan kan? Bisa. Iya, bisa Bu. Sebutkan nama teman untuk ini. Melanjutkan.
Saya yang pertama dulu Bu ya, sebutkan. Ya, oke. Baru nanti ibu-ibu yang lanjut. Oke. Untuk dari saya coba hewan ayam. Ayam. Coba Ibu Windy lanjut. Merpati. Bulike. Ikan. Oke. Ya. Bu Indi. Oke. Ibu Windy. Hewan apa ya? Ikan tadi Bulike ya? Iya. Aduh, Pak Awal mungkin tahu huruf M. Nyamuk. Oh iya, nyamuk. Ya. Apalagi ya? Nyamuk. Oke. Berarti K. Siapa? K. Siapa Pak Awal? K, Ibu Windy, coba. Oh, saya lagi. Ya, Kodok. karena tadi tidak bisa tuh. Ya. Kodok, katak. Kodok. Bulike. Katak. Oke, kodok, katak. K. Kuda. Pawal. Bawal. Ya, Bu. Kuda. Mungkin jadi. Oh, kuda. Kuda berarti apa ini? Apa ya? Guk. Anjing. Sampai lanjut. Bu Windy. Oh, saya. Anjing berarti gurita. Bulike. Oke. Ayam. Oke. Kembali ke ayam. Oke. Kembali ke Ibu, mungkin sudah cukup. Pak Awal 25 menit begini aja. Halo, Ibu. Ya. Halo. Ya, masih ada Pak Awal. Lanjut. Masih bisa dengar suara Bu? Bisa, Pak. Cuma putus-putus. Halo. Di saya jelas Pak. Di saya jelas Pak Awal. Oh. Berarti jaringan ini bermasalah Bu ya? Iya. Oke Bu, kalau begitu saya lanjut saja Bu untuk materi hari ini. Oke, saya akan bagikan screen-nya ke ini kurikulum. Bisa dilihat Ibu-ibu? Belum Pak. Modul yang saya bagikan? Masih Ya. loading Pak. Sudah. Ya, oke. Halo? Ya, sudah Pak. Sudah ada. Bisa? Bisa Pak Awal. Lanjut. Oke, baik Ibu-ibu, untuk hari ini kita akan belajar tentang modul ajar. Nah, untuk sebelum itu, saya akan bertanya dulu kepada Ibu-ibu, ada yang tahu tidak apa sih itu modul ajar? Halo? Oke, Pak Awal, kalau menurut saya modul ajar itu adalah suatu perangkat yang di dalamnya berisikan tentang proses pelaksanaan pembelajaran dan juga materi pembelajaran. Oke, betul-betul. Baik, terima kasih Ibu Like. Betul tadi yang dikatakan Ibu Like bahwa modul ajar itu salah satu bentuk bisa dikatakan bahan ajar. Bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan dari pembelajaran. Baik Bapak Ibu-ibu, untuk agenda sesi hari ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar dan komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Konsep modul ajar
adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, itu Ibu-Ibu konsep dari modul ajar. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Ibu-Ibu tentang konsep modul ajar ini, Bu. Iya Pak, dari saya, Yuk. Pak Awal, apa boleh dikatakan bahwa disamakan modul ajar ini kalau dengan K13 itu sama dengan RPP begitu atau bukan, Pak? Ya, makasih Pak. Oke, modul oke. Baik Ibu Windy. Dikatakan bahwa RPP dengan modul ajar, apakah bisa disamakan modul ajar dengan RPP? Mungkin di sini untuk RPP dengan modul ajar bisa disamakan Ibu, karena di dalam modul ajar ini tersusun komponen-komponennya itu hampir mirip, sebenarnya hampir mirip dengan komponen-komponen yang ada di RPP. Cuman perbedaannya untuk modul ajar itu sudah lebih dikembangkan agar guru-guru dalam membawakan pembelajaran di dalam kelas itu tidak lagi tidak diberatkan lagi masalah administrasi. Mungkin itu. Jadi lebih idealnya mungkin diperingan lah gitu. Mungkin kalau di RPP itu kan RPP, apalagi kalau masalah RPP K13 itu komponen-komponennya itu yang banyak sekali. Apalagi kalau sudah masuk ke penilaian. Nah, penilaian peserta didik itu lebih rumit lagi. Nah, di dalam modul ajar dalam kurikulum sekolah penggerak itu lebih diperingan nanti untuk guru-guru agar administrasinya ringan. Jadi nanti guru-guru tidak terbebani lagi dengan administrasi modul ajar yang sifatnya memberatkan. Jadi guru-guru itu fokus lebih kepada mengajar. Baik, Bapak Ibu, masih ada Ibu-Ibu? Tidak Pak, sudah. Oke. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen modul ajar. Dari komponen modul ajar ini terbagi atas 3 komponen dasar, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Dari masing-masing komponen ini nanti masih dijabarkan. Kayak misalkan contoh kita langsung masuk ke komponen modul ajarnya itu informasi umum. Di informasi umum itu terdapat identitas modul. Identitas modul ini informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, atau SMA. Kelas, alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, untuk yang kedua, komponen untuk informasi umum yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang telah dirancang.
Untuk selanjutnya komponen modul ajar informasi umum yaitu profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu dicantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Nah, jadi nanti ibu-ibu kaitkan materi yang ada di modul ajar dengan profil Pancasila. Misalkan materi yang Bapak Ibu telah susun, misalkan berkaitan dengan, ada kaitannya dengan profil Pancasila tentang gotong royong, nah Ibu nanti masukkan di situ. Tidak mesti nanti ibu-ibu masukkan semua komponen dari profil Pancasila. Nanti ibu-ibu lihat saja yang berkaitan dengan profil Pancasila itu apa. Nah, nanti baru Ibu kan ke profil Pancasila ini. Komponen modul ajar di informasi umum. Baik, Ibu-ibu, selanjutnya yaitu komponen modul ajar untuk informasi, yaitu sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, serta merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Selanjutnya, target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu pertama peserta didik reguler, tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Terus selanjutnya peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, atau biasa disebut dengan HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya, komponen modul ajar untuk informasi umum yaitu model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model-model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Terus komponen yang berikutnya itu komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen, seperti bentuk dari untuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman, konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi strategi komunikasi. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna.
Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Komponen modul ajar, komponen inti selanjutnya itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Pertama, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, itu contohnya Ibu-ibu. Terus yang kedua, selanjutnya, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Nah, itu contoh-contoh dari pertanyaan pemantik. Selanjutnya, komponen modul ajar untuk komponen inti yaitu kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, komponen modul ajar untuk komponen inti yaitu asesmen. Nah, ini juga sangat penting, Ibu-ibu. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen. Jenis asesmen itu yang pertama asesmen sebelum pembelajaran atau biasa disebut diagnostik. Selanjutnya asesmen selama proses pembelajaran biasa disebut dengan formatif. Selanjutnya asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan. Yang pertama, sikap atau profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Selanjutnya, performa. Di antaranya presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya, tertulis. Tertulis itu di dalamnya ada tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Selanjutnya komponen modul ajar. Dari komponen inti yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar kerja yang berbeda dengan kelas. Terus, Ibu-ibu, komponen modul ajar untuk lampiran. Lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Selanjutnya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, glosarium. Glosarium di sini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi di sini nih Ibu-ibu fungsinya glosarium ini nanti Ibu-ibu misalkan ada kata-kata baru yang biasa orang baru dapatkan, nah nanti Ibu bikin masukkan ke dalam glosarium.
apa fungsinya nanti ini glosarium? Misalkan ketika jam pelajarannya ibu-ibu kebetulan berhalangan begitu. Berhalangan, jadi misalkan nanti ada guru yang menggantikan ibu-ibu untuk masuk untuk mengajar. Biasanya kan yang mengetahui modul ajar itu kan isinya bahasanya kan biasanya kan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang susun. Biasanya bahasa-bahasa baru itu untuk mengantisipasi supaya teman-teman, misalkan teman-teman sesama guru agar tidak bingung. Nah, nanti bahasa-bahasa yang baru itu nanti ibu masukkan ke dalam komponen lampiran di bagian glosarium. Baik ibu-ibu, untuk selanjutnya yang terakhir komponen model ajar untuk lampiran yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi materi untuk modul ajar yang terdiri dari konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya mungkin mau bertanya kepada ibu-ibu, dari materi yang saya bawakan ini, kira-kira ibu bisa sudah paham tidak tentang komponen yang ada di model ajar? Komponen-komponen apa saja yang ada di model ajar? Untuk itu mungkin saya bisa ibu-ibu bisa tuliskan di kolom whiteboard ini, ibu-ibu. Ibu bisa tuliskan di kira-kira komponen-komponen apa saja yang ada di modul ajar ini, Ibu. Baik, Ibu Windy dan Ibu Like, silakan kita masuk ke ruang kolaborasi. Kita sama-sama tuliskan kira-kira komponen apa saja, komponen apa saja yang ada di modul ajar ini. Baik, Ibu Windy, Ibu Like, bisa didengar suaranya? Iya Pak, bisa. Langsung ya Pak di whiteboard. Bisa Bu. Iya.
Awal. Ya, Bu Windy. Kalau sudah selesai ketik, kita tekan apa nih? Ini klik di luar, Bu. Di luar, Oh, Bu. di luar ya. Iya. Ah. Oke. Itu kurang enak. Oke, Bu Windy sudah ada. Komponen informasi umum meliputi identitas sekolah, kompetensi awal, profil Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Oke. Baik, Ibu Like, semangat. Oke, Ibu Like juga sudah ada. Oke, dari Ibu Like, komponen model ajar yaitu informasi awal terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, sarana prasarana, model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, pengayaan, dan remedial, refleksi peserta didik. Terus peserta didik dan guru. Terus lampiran terdiri dari bahan bacaan guru dan peserta didik, dan daftar pustaka. Oke, Ibu-ibu semuanya sudah. Saya rasa yang ibu-ibu berikan ini semuanya benar. Jadi komponen-komponen yang ada di modul ajar itu, ya ini yang seperti yang ibu-ibu telah berikan, yaitu komponennya mulai dari informasi awal, komponen inti, dan lampiran. Masing-masing komponennya itu nanti dijabarkan sesuai dengan poin-poin yang ada di masing-masing di komponen. Baik, Bapak Ibu, saya stop share dulu, saya keluar dulu dari sini. Baik, Ibu-ibu, itulah tadi materi yang telah saya bawakan tentang modul ajar. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa dipahami secara baik oleh Ibu Windy dan Ibu Like, dan juga semoga bermanfaat untuk peserta-peserta didik nanti yang akan dibimbing oleh Ibu Windy dan Ibu Like. Baik, untuk sesi selanjutnya ibu-ibu mengingat waktu juga, mungkin saya akan tutup untuk sesi saat ini. Sebelum itu saya mohon lagi kepada Ibu Windy sebagai Ya, Pak. yang piket untuk hari ini untuk membacakan doa. Baik, Ibu Windy. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Windy, Ibu Like. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Pak, terima kasih untuk materinya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Bu.